penting. Karena iman itu dasar kita percaya pada Tuhan. Coba sekali lagi, Roma 1 ayat 17. Ini ayat favorit saya. Roma 1 ayat 17 ya. Roma 1 ayat 17. Kita perlu ya. Ada 3 ayat utama tentang iman yang saya sering kali mengulang-ulang. Ya ini. Sebab di dalamnya hanya di sini sebetulnya adalah Injil. Coba ayat 16 untuk ini sebetulnya topik Injil. Ayat 16 coba, Roma 1 ayat 16. Nah, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Injil. Oke, ayat 17. Nah, sebab di dalam Injil, berarti kan tadi kan ngomongin Injil. Sebab di dalam Injil nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar hidup oleh iman. Ya, ini penting. Apalagi kita pakai kaos yang tulisannya begini nih. We walk by faith and not by sight. Hidup karena percaya, bukan karena melihat. Nah, sekali lagi, apa yang mau ditekankan? Percaya kan? Karena kebenaran Allah itu bertolak dari iman, memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Clear ya? Ibrani 12 ayat 2. Kalau ayat yang ini yang ada di baju kita tulis ini kan kita udah tahu ayatnya 2 Korintus 5 ayat 7 ya. Ibrani 12 ayat 2. Ayat 2. Nah, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Pasti kita akan beriman kepada Yesus, kita memandang Yesus, mata kita tertuju kepada Yesus. Apa dikatakan? Yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan dan seterusnya. Jadi Yesus pun memimpin kita dalam iman. Ngerti ya? Ini dasar. Sebelum kita maju lebih lanjut akan kebenaran Allah yang makin hari makin luar biasa, kita perlu menyadari bahwa kebenaran Allah itu di dalam iman. Ya, dan kita percaya Tuhan juga di dalam iman, betul kan? Ya kan? Nah, saya sudah jelaskan di minggu lalu, di 2 minggu lalu maupun minggu lalu. Nah, ini perlu kita tekankan. Kenapa? Supaya kita itu sebagai ciptaan baru tidak goyang dalam arti kata, aduh hidup saya masih begini, masih begitu, masih begini, masih begitu, ya kan? Kita nggak goyang begitu, karena kita percaya, lihat Tuhan aja, saya sudah dilahirkan kembali oleh Allah sendiri, ya. Ini penting saya tekankan untuk supaya kita lebih lanjut. Hari ini saya mau menekankan tentang topik ciptaan baru plus tentang apa buah-buah dari ciptaan baru. Kalau ngomong buah, telinga kita berasa seperti ada tuntutan kita harus berbuah, betul kan? Betul kan? Nanti kita sama-sama bahas ya. Apa sih yang Tuhan mau gitu loh. Kita lihat sama. Oke. Kita buka 2 Korintus 5 ayat 17 dan 18. Bisa nggak 2 ayat sekaligus? Kalau bisa lebih bagus. Nggak bisa ya? 1 ayat aja, coba ya. 2 Korintus 5 ayat 17. Nah, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, new creation. Ya, dia ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saya mau tanya, kita semua percaya Tuhan ciptaan baru. Ya, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Pertanyaan saya, apa kita bisa melupakan yang lama kita? Ayo, lihat jujur aja, godek-godek kan. Ingat, kebenaran Allah itu di dalam iman. Tadi saya sudah bacakan di dalam iman. Jadi kita mesti tanamkan, saya tidak ingin hidup berdasarkan apa yang saya lihat. Saya lihat itu saya masih begini, ya enggak, saya sifatnya begini. Jangan lihat itu. Kita percaya Tuhan di dalam iman. Kalau firman Tuhan mengatakan bahwa kita ciptaan baru, bahwa kita telah dilahirkan dari Allah, dilahirkan dari benih Allah rohani, yang minggu lalu saya sudah jelaskan, yaitu di 1 Petrus 1 ayat 23 dikatakan dari benih yang tidak fana, bukan benih yang fana. Di 1 Yohanes 3:9 dikatakan benih ilahi. Yohanes 1 ayat 13 mengatakan diperanakan dari Allah, bukan secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki. Nah, kalau kita bisa, kita harus, ya itu firman Tuhan, dan kita percaya kepada firman Tuhan.
Jangan kita melihat secara fisik. Di dalam memasuki kebenaran ciptaan baru ini sangat diperlukan yang namanya iman. Karena apa? Karena kalau dibilang, oh yang lama sudah berlalu, yang baru datang. Tampang saya masih begini, tinggi badan saya begini, gemuk badan saya nggak berubah tuh, tinggi badan saya begini tuh, nilai ujian gue yang kemarin segini tetap tuh angkanya nggak berubah jadi lebih naik. Begitu kan? Ya, kita tidak bisa melihat seperti itu. Kita harus melihatnya kebenaran Tuhan itu di dalam iman. Kita harus percaya. Kalau Tuhan mengatakan, aku telah melahirkan engkau dengan benih yang tidak fana, bukan dari benih yang fana. Ya kita percaya, karena itulah isi firman Tuhan. Seperti apa katanya firman Tuhan, ya kita percaya. Di dalam kita berjalan lebih lanjut, di dalam kehidupan rohani kita, di dalam kita mengikut Tuhan, modalnya cuma satu, Pak, percaya. Coba buka Yohanes 6 ayat 28. Yohanes 6 ayat 28. Sebelum kita lanjut, Yohanes 6 ayat 28. Lalu kata mereka kepada Tuhan Yesus kan, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Apa sih? Pekerjaan apa yang harus saya perbuat? Mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah. Apa? Coba ayat 29. Yohanes 6 ayat 29, satu ayat sesudah. Jawab Yesus kepada mereka. Apa jawab Yesus? Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Amin. Cuma satu pekerjaan. Hendaklah lu percaya pada Yesus. Ini kan Yesus kan? Dia diutus Allah, ya Tuhan Yesus sendirilah. Percayalah kepada firman-Nya. Cuma satu. Jadi sebetulnya apa sih yang Tuhan inginkan kita di dalam kita mengikut Tuhan, kita di dalam kita berjalan di dalam kehidupan kerohanian kita? Cuma satu. Yesus sudah kasih jawaban. Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya. Sekali lagi, topik mengenai ciptaan baru itu, kita harus resapi siapa diri kita, siapa jati diri kita, siapa status diri kita. Kalau minggu lalu saya katakan bahwa kalau kita terpuruk, nih contoh ya, pakailah kaos itu, baca new creation, saya ciptaan baru. Jadi kita punya, gue ini ciptaan baru. Jadi jangan kita di dalam kehidupan kita sehari-hari ketika kita terpuruk, kita malah hanyut gitu. Wah, hanyut. Kita bilang, Tuhan, aku ini ciptaan baru. Lahir daripada Engkau, lahir dari arah lo. Yohanes 1:13, ya. Itu lahir dari Allah loh, lahir dari benih ilahi. 1 Yohanes 3:9, benih ilahi. Benih ilahi ada di dalam kita. Kita cuma perlu satu, percaya. Yesus cuma minta satu, hendaklah kamu percaya kepada Dia yang itu Yesus sendiri. Lu percaya aja. Ketika murid-muridnya tahu kan cerita apa tuh, ombak, kapalnya mau tenggelam, Yesus tidur kan di kapal kan, tahu dong cerita itu dong. Terus dibangunin kan, dibilang, oh guru lu kok nggak peduli sama kita mau mati tenggelam, betul kan? Ngomong gitu. Terus Yesus bilang apa? Dia hardik, ombak dan angin ribut itu diam kan? Lalu dia tegur kan, kok lu nggak percaya sih? Betul nggak? Dia tegur kan? Selalu Yesus menegur tentang percaya dan percaya dan percaya. Di dalam kehidupan kerohanian kita, itu yang diperlukan. Kenapa Paulus tadi bisa nulis di Roma 1 ayat 17 mengatakan orang benar hidup karena percaya. Kebenaran Allah itu nyata di dalam Injil, bertolak dari iman kepada iman. Kenapa? Ya karena Yesus ngomong, ini loh pekerjaan yang dikehendaki Allah, hendaklah kamu percaya. Kuncinya satu, percaya pada Tuhan. Kita hanya diminta satu, percaya. Ya, clear ya? Oke, balik lagi 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat 17. Ini jati diri kita nih, 2 Korintus 5 ayat 17 ini. Ya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang baru sudah datang. Kata baru di dalam bahasa aslinya itu mempunyai arti adalah not found exactly like this before,
tidak pernah ditemukan secara eksak, secara tepat sebelumnya. Nah, jadi itu yang baru ini itu benar-benar baru. Enggak. Kalau minggu lalu saya kasih perumpamaan, saya kasih perumpamaan antara ini dengan ini kan, minggu lalu kan. Ya kan saya kasih gambaran gitu. Masih ingat ya minggu lalu? Ini nggak ada samanya, Pak. Nggak ada samanya gitu loh. Materinya nih kayu, ini mah besi, plastik, nggak ada bentuknya aja nggak ada samanya. Jadi saya cuma kasih contoh. Ini dan ini yang baru nih, yang lama minggu lalu gitu ya. Ini mana ada ketemu yang juntrungannya sama ini, nggak ada. Sorry pakai bahasa juntrungan ya, ngerti lah ya pokoknya ya. Nggak ada sama. Jadi ini dikatakan tidak ada samanya sama sekali dengan yang sebelumnya. Ya kalau ada samanya, bagaimana mau disebut ciptaan baru, Pak? Kalau ada samanya, bagaimana mau disebut ciptaan baru? Masih ada samanya, gitu loh. Nah, kita mungkin bingung, loh Pak, saya masih begini, tampang muka saya begini, kacamata saya minusnya masih 3, 4, tetap aja tuh saya berkacamata minus, gitu kan? Misalnya contohnya. Loh apa barunya? Ingat, yang dilahirkan baru itu bukan yang jasmani. Yohanes 1 ayat 13, bisa kita tolong. Yohanes 1 ayat 13. Yohanes 1 ayat 13. Ya, yang dilahirkan baru itu bukan yang fisik jasmani gitu. Nah ini, itu ayat 12-nya kan yang mengatakan barang siapa percaya yang menerimanya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Tahu kan ayat 12-nya mengatakan begitu. Nah ini, tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ayat 13. Ya. Orang-orang itu, orang-orang yang tadi seperti itu, kita semua ini ya, orang-orang diperanakan bukan dari darah atau daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Nah, ini kan kata diperanakan, kita lahir kembali. Nah, yang dilahirkan bentuknya apa? Dari Allah. Allah itu roh. Jadi jangan punya pemikiran karena gue dilahirkan baru, tadi kacamata minus 4, mestinya hilang dong minusnya. Kalau Tuhan kasih kamu mujizat sehingga tidak pakai kacamata, iya. Tapi bukan begitu maksudnya. Ya kan? Bukan begitu, karena yang dilahirkan itu dari Allah. Allah itu roh. Jadi bukan penampilan fisik itu berubah, gitu. Enggak. Ya, ini dari roh. Oke ya. Jadi karena ini benihnya berbeda. Balik ke 2 Korintus 5 ayat 17 tadi. 2 Korintus 5 ayat 17. Oke, nah ya. Jadi siapa yang di dalam Kristus adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang baru ini adalah sekali lagi tidak ada samanya sama sekali antara ini dan ini. Gak ada samanya. Karena apa? Karena dari roh. Diperanakan dari roh. Semua orang ini diperanakan, kita ini semua diperanakan dari roh. Bukan secara jasmani, secara darah dan daging. Tadi saya bilang. Nah, ayat 18 penting. Ayat 18. Ini karena keputus saja. Dan semuanya ini dari Allah. Jadi apa yang di ayat 17 tadi itu, kejadiannya itu, semuanya ini dari Allah. Ini kan keterangannya aja dari Paulus menulis yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan seterusnya. Dan berita pelayanan mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Paulus kan melayani kan. Tapi kejadian tentang di 2 Korintus 5 ayat 17 itu semuanya dari Allah. Tidak ada sidik jari saya, tidak ada sidik jari kita semua. Semua datangnya dari Tuhan. Karena Yohanes 1 ayat 13 tadi sangat jelas kan, diperanakan dari Allah. Mana mungkin diperanakan dari Allah kita ada campur tangan kita, ya tidak ada. Nah, ini penting. Pengertian ini sangat penting sebelum kita ngomong mengenai buah. Bahasa Inggrisnya bagus sekali. God, Tuhan, has done it all. Telah melakukan itu semuanya. God has done it all. Dan semuanya ini dari Allah. Ini perlu kita renungkan. Kenapa? Supaya saya tidak bisa bermegah. Saya tidak bisa berbangga. Gara-gara jasa Pak Luki nih. Gara-gara jasanya pemimpin pujiannya tadi dia keren. Karena pemain drumnya, gebuknya kencang. Gara-gara Pak William nih yang ngomong. Enggak. Supaya kita tidak mempunyai celah sedikit pun untuk bermegah. Di dalam kehidupan rohani kita tidak punya celah untuk bermegah. Kenapa? Kalau kita bermegah, seakan-akan kita tuh penyebabnya. Enggak. Semuanya itu dari Allah.
Penting, penting. Semuanya itu dari Allah. Tidak ada campur tanganmu kita sama sekali. Oke, 1 Korintus 15 ayat 47. 1 Korintus 15 ayat 47. Nah, ini balik lagi ya tentang yang ciptaan baru itu, dua benih itu. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Tadi Yohanes 1 ayat 13 juga ngomong begitu kan ya? Betul ya? Sama ya? Manusia kedua berasal dari sorga. Yang lahir tadi kan? Dari Allah dong. Allah kan dari roh sorga kan? Ayat 48. 48 ayat berikutnya. Ayat berikutnya juga. Nah, makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah. Betul dong? Makhluk jasmani ya sama dengan berada Adam. Tadi pagi Pak Gembala udah khotbah tuh antara Adam dan Kristus. Perlu dengar, itu perlu dengar saya katakan. Bagus itu. Ya, dari debu tanah. Dan makhluk-makhluk sorgawi sama dengan dia yang berasal dari sorga. Betul ya? Pertanyaan saya, kedua makhluk ini ada samanya nggak? Ada samanya nggak? Yang makhluk-makhluk alamiah dengan yang berasal dari debu tanah dengan makhluk-makhluk sorgawi yang berasal dari sorga, di ayat sebelumnya tadi udah disebut, ada samanya nggak? Ya nggak ada samanya lah. Yang satu debu yang jatuh dari sorga, mana ada samanya? Tidak ada samanya. Itu tadi dikatakan ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang, dan itu tidak ada samanya. Bahasa asli dari baru tadi saya sudah ceritakan. Baru itu bahasa aslinya adalah tidak pernah ditemukan sesuatu yang persis sama itu, nggak ada. Ya ini mana ada kesamaannya Pak? Ini penting Pak. Pengertian ini penting supaya kita tahu. Oh, gua ini ya selain dilahirkan secara jasmani. Oh, saya ini selain makhluk alamiah dilahirkan secara jasmani, ada dari debu tanah. Tahu dong, Adam diciptakan dari debu kan? Waktu kita Kejadian semua tahu loh ya. Itu kita dari sekolah minggu juga udah diajarin itu. Nah, tapi ketika kita percaya Tuhan, ketika kita dilahirkan kembali, lahir dari atas, kita tuh dilahirkan dari surga, dari Allah, dan itu adalah makhluk-makhluk surgawi. Tidak ada samanya sama sekali. Ya, balik ke ayat sebelumnya, ayat ke-47. Ini penting, ini penting. Ayat 47. Manusia pertama dari debu tanah. Manusia pertama saya yang debu tanah ini yang fisik saya punya ini. Yang fisik kita semua seperti keturunan Adam kan dari debu tanah. Itu dari debu tanah, bersifat jasmani. Tadi Yohanes 1 ayat 13 sudah mengatakan demikian juga, ya, bersifat jasmani. Manusia kedua datang dari sorga. Jadi kita ada dua sebetulnya. Yohanes 1 ayat 13 itu sudah mengajarkan diperanakan secara darah dan daging, secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, dan satu lagi diperanakan dari Allah. Ada dua. Orang-orang yang menerimanya diberi kuasa menjadi anak Allah, yaitu orang-orang yang seperti tadi saya jelaskan. Tadi kan kita udah buka ayat ya, Yohanes 1 ayat 12 dan Yohanes 1 ayat 13. Jadi kalau kita lihat yang secara debu, secara jasmani ini ada sidik jari saya. Yohanes 1 ayat 13, balik lagi supaya nggak bingung. Yohanes 1 ayat 13. Ya, saya mau bandingkan antara yang jasmani dengan yang sorga. Coba Yohanes 1 ayat 13. Nah, ya, yang secara jasmani itu yang secara jasmani yang dari debu itu jelas ada sidik jari kita sebagai manusia, yaitu apa? Ini kan kita ini bukan karena menunjuk ayat yang ke-12 ya. Intinya adalah yang secara jasmani itu diperanakan dari darah daging secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, betul kan? Jadi yang secara jasmani itu ada campur tangan kita, campur tangan suami istri menghasilkan anak. Kita juga semua ini dari orang tua kita, ada campur tangan kita, ada campur tangan manusia gitu. Anak-anak saya ya saya dengan istri saya menghasilkan anak saya. Pak Gembala juga sama, ya kan? Kita semua sama seperti itu, ya kan? Nah itu yang secara jasmani. Tetapi yang secara rohani yang datang dari Allah tidak ada campur tangan kita. Karena apa? Yang satu lagi itu dari Allah. Nah ini yang saya ingin tekankan. Tidak ada campur tangan kita karena datangnya dari Allah.
Tadi 2 Korintus 5 ayat 18. Coba 2 Korintus 5 ayat 18. 2 Korintus 5 ayat 18. Nah, semuanya ini dari Allah. God has done it all. Allah telah melakukan semuanya. Clear. Saya ingin kita mengerti hal ini sebelum masuk mengenai buah. Karena ciptaan baru pun menghasilkan buah. Kita sebagai sebuah komunitas ciptaan baru pasti menghasilkan buah. Tapi ingat, buahnya buah apa yang dihasilkan, ya. Oke ya. Clear ya sekarang ya. Lukas 6 ayat 43. Lukas 6 ayat 43. Nah, coba kita baca nih. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Ayat ini sangat jelas, nggak bisa didebat. Pohon yang baik, buahnya pasti baik. Pohon yang tidak baik, pasti tidak baik. Pasti nggak bisa diapa-apain. Udah begini bunyinya. Ayat 45. Saya nggak ayat 44 nggak, saya loncat ayat 45. Coba Lukas. Ini ayat Lukas 6 ayat 45. Orang yang baik mengeluarkan barang-barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Betul kan? Sama dong tadi ya. Nah, orang yang jahat, pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik dari perbendaharaan yang jahat. Sama. Nah, kita tadi punya 2 benih kan? Betul, tadi kita punya 2 benih kan? Yang satu jasmani, yang satu rohani. Yesus juga cuma ngomong ada 2. Kita juga ada 2 benih. Satu Adam yang jasmani, satu lagi yang rohani, Kristus. Yang minggu lalu saya cerita, rahasia yang berabad-abad itu, Christ in you, Kristus di dalam kita. Ada 2. Pohon juga ada 2. Benih juga ada 2. Satu Adam, satu Kristus, satu rohani. Nah, dari ayat ini, dari kedua ayat ini, buahnya gak bisa lari. Buah Adam pasti Adam, buah Kristus pasti Kristus. Gak bisa nyampur. Buah Adam, pohon yang tidak baik tadi pasti tidak baik. Kalau pohon yang baik, pasti buahnya baik. Jangan kita ragu-ragu. Waduh, gua belum tentu baik. Tadi gua baru begini, gua baru marah-marah. Tadi ada mobil bukan nabrak, baru balap begini aja gua udah kesel. Balap lagi, marah-marah. Jangan ngelihat dari hal itu. Kita percaya secara iman. Ingat, kebenaran Allah itu, kehidupan rohani kita, itu semua ada di dalam wacana iman. Ingat. Jadi kalau kita udah ngomong buah, itu sesuatu yang gak enak didengar telinga. Aduh, suruh berbuah, harus berbuah. Mana gue masih begini? Nah, ingat, bukan Anda yang berbuah. Siapa yang berbuah? Semuanya itu dari Allah. Tadi ayatnya ada kan? Karena kita ini jasmani. Mana mungkin jasmani itu bisa memproduksi yang rohani? Tidak mungkin. Yohanes 3 ayat 6. Yohanes 3 ayat 6. Itu tidak mungkin. Yesus sebetulnya ngomong ini, ya, dia juga ngomong di tempat lain yang kurang lebih, bunyinya sama. Nih, apa yang dilahirkan daging adalah daging, apa yang dilahirkan roh adalah roh. Pohon yang tidak baik, buahnya tidak baik. Pohon yang baik, buahnya baik. Nggak ada silang, tidak ada silang. Jadi daging pasti produksi daging, roh pasti produksi roh. Ya, kita sebagai ciptaan baru, Tuhan ingin kita berbuah. Tapi kita mau push. Maksud saya jangan menjadikan kita stres gitu. Ya, stres kenapa? Karena kita secara jasmani, kita hanya bisa menghasilkan buah yang daging. Buah yang rohani bukan dari diri kita. Kita cuma mengatakan, Tuhan, tubuhku ini adalah baitmu. Tahu kan ayatnya kan? Tahu kan ayatnya 1 Korintus 3 ayat 16 sama 1 Korintus 6 ayat 19. 1 Korintus 3 ayat 16, coba kita buka. Kita buka 1 Korintus 3 ayat 16. 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah bahwa kamu adalah bait Allah?
Roh Allah diam di dalam kamu. Itu yang 1 Korintus 3 ayat 16. 1 Korintus 6 ayat 19. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Jadi kita jangan stres. Maksud saya adalah tubuh kita ini bait Allah, bait Roh Kudus. Ada ayatnya jelas. Jadi Bapa tolong aku supaya aku bisa menjadi baitmu, bait Allah. Karena yang memproduksi buah sebagai bait Allah itu bukan saya, tapi engkau. Benihmu ada di dalamku, Bapak. Benih Tuhan ada di dalam kita. Itu yang akan memproduksi. Kalau kita yang berusaha memproduksi, kita stres sendiri. Tapi ketika kita berserah, Bapak tolong aku percaya padamu, dia akan berbuah. Kita tidak perlu stres seperti itu, ya. Ingat, pohon yang baik pasti buahnya baik. Pohon tidak baik pasti buahnya tidak baik. Kita jangan stres seperti itu. Ini yang saya ingin kita mulai mengerti secara lebih proporsional lah, lebih tepat akan kebenaran firman Tuhan. Clear ya? Coba kita buka Yohanes 15 ayat 4. Yohanes 15 ayat 4. Nah, ayat tentang buah, perumpamaan tentang pokok anggur nih, rasanya kita semua juga udah pernah baca. Betul ya? Ya, ranting disuruh berbuah terus kan? Ranting suruh berbuah, betul nggak? Ranting suruh berbuah. Saya mau tanya kalian, sebelum baca firman ini, jangan baca ini dulu. Saya mau tanya, kalau kalian lihat pohon apa aja lah sudah, pohon mangga gitu. Ya. Pertanyaan saya, bisakah ranting pohon mangga berbuah dari dirinya sendiri? Bisa nggak? Pohon apa? Pohon belimbing, pohon anggur, pohon jeruk, pohon sirsak, pohon apalah, rantingnya aja yang bisa berbuah. Maksud saya, ranting kalau berdiri sendiri bisa nggak dia berbuah? Nggak bisa. Ini Yesus yang ngomong. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau dia tidak tinggal. Nah, ini seringkali ketika kita baca, Pak, ini ada tulisan kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Sekarang saya mau tanya, udah pasti ranting tidak bisa berbuah dari dirinya sendiri, betul kan? Terus saya mau tanya, ranting itu datang ke pokok anggur atau ranting munculnya dari batang pokok? Munculnya dari batang pokok kan pasti. Iya. Mana ada pohon mangga punya ranting? Mana ada pohon apapun lah punya ranting? Ranting itu datang sendiri, atau nempel gitu. Bisa nggak? Nggak mungkin. Ranting itu tumbuh dari batang pohon, betul nggak? Otomatis dia nempel kan? Betul dong? Otomatis. Oh ini nggak ada. Ranting kalau bisa berdiri sendiri, kamu potong, kamu taruh di meja, kamu tungguin dia udah bisa berbuah, dia nggak bisa berbuah. Ranting itu tumbuh dari batang pokok. Nah, kita harus ngerti. Karena kita tahu bahwa ranting itu tumbuh dari batang pokok. Itulah yang tadi saya bilang, kita tidak perlu stres ketika Tuhan suruh kita berbuah. Kenapa? Karena ranting itu tumbuhnya dari batang pokok itu sendiri. Makanya Yesus ngomong, ranting tidak bisa berbuah dari dirinya sendiri. Gak akan pernah bisa, Pak. Tanam pohon apa? Di rumah Pak Gembala ada pohon lengkeng ya, Pak Gembala. Nah, ada pohon lengkeng. Yang dia tanam ranting atau biji pohon lengkeng? Biji lah, atau dia cangkok juga itu kan suatu tanam punya akar. Intinya dari biji keluar akar kan. Dari akar tumbuh batang ya, pohon. Dari situ muncul ranting-ranting. Artinya apa? Ranting itu dapat suplai makanan dari mana? Dari batang pokok. Dari batang pokok kasih suplai makanan ke ranting-ranting sehingga ranting itu hidup. Kalau nggak ada suplai makanan dari batang pokok, ya mati itu ranting. Ranting nggak bisa, Pak, putus, racun datang sini dia nempel, nggak bisa. Ini kita harus rubah pola pikir kita.
Demikian pun tadi, kita dilahirkan dari Allah, Yohanes 1 ayat 13. Kita dilahirkan dari sorgawi tadi kan, bukan debu tanah kan. Jadi sumber makanan kita dari mana? Sumber kita bertumbuh menjadi ranting dari mana? Dari Allah, dari benih Allah, bukan dari benih jasmani tadi. Benih jasmani buahnya jasmani, benih Allah buahnya hal-hal yang menyenangkan hati Allah. Pasti Pak, karena pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, pohon yang tidak baik menghasilkan buah tidak baik. Nggak ada silang. Pohon tidak baik buahnya baik, nggak ada. Pohon tidak baik buahnya baik, pohon baik buahnya tidak baik. Tidak ada itu, tidak ada yang silang. Yang ngomong siapa? Yang ngomong Tuhan Yesus. Daging melahirkan daging, roh melahirkan roh tadi. Jadi kita percaya saja, ranting itu tumbuhnya dari batang pokok. Nggak ada ranting ujuk-ujuk datang sendiri, nggak ada. Ranting itu muncul dari batang pokok. Dia mendapatkan batang pokoklah yang suplai makanan, sehingga ranting itu bisa berbuah. Ya, itu kita mesti clear. Jadi supaya kenapa? Supaya kita tidak stres. Ayat ke-5. Ayat ke-5. Ayat ke-5. Nah, ini sekali lagi, ini depan akulah pokok kamu ranting. Barang siapa tinggal di aku dia. Ia berbuat. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ya fair dong. Kalau lu di luar gue, kalau ranting itu di luar batang pokok, bisa berbuah nggak? Nggak akan pernah bisa berbuah. Sampai kapanpun nggak bisa. Karena di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Mana bisa? Nah, kalau kita ngerti firman ini semua, saya nggak pusing lagi. Maksud saya nggak pusing, kita tidak ada penghukuman. Roma 8 ayat 1. Roma 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Udah nggak ada lagi. Tidak ada lagi condemnation. Sebab kenapa? Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Kenapa bisa begini? Kenapa begini? Kenapa ada ayat yang mengatakan begini? Kenapa? Karena untuk urusan berbuah di dalam Kristus Yesus, bukan kita yang berbuat, tapi Tuhan. Kenapa? Daging hanya bisa memproduksi daging tadi kan. Roh produksinya roh. Pohon yang tidak baik, Adam, jasmani, pasti produksinya jasmani. Tadi kan sudah ada ayatnya. Semua makhluk yang secara dari debu, tanah bersifat jasmani, ikut yang tipe jasmani. Tapi yang rohani, ikut yang rohani. Jadi apa? Ada pemisahan Pak. Itu roh, ini yang jasmani. Terpisah sudah. Nah, kita sebagai orang yang mengatakan saya nih new creation, ciptaan baru, Anda dituntut pasti. Anda berani mendeklar saya ciptaan baru. Jangan pikir lingkungan kalian tidak menuntut. Dia ciptaan baru. Gua nggak ngeliat tuh buahnya. Nah, itulah tantangan kita. Ketika kita berani mengatakan saya ciptaan baru, ketika Pak Gembala mengatakan kita ciptaan baru, itu pasti ada tuntutan. Mana buktinya lu ciptaan baru gitu? Pak, jangan Anda merasa terhukum. Jangan Anda merasa tertekan. Percaya saja, Bapa, Engkau yang melahirkan aku. Betul kan? Dia melahirkan kita kan? Bapa, Engkau yang melahirkan aku. Aku tidak bisa berbuah dari diriku sendiri, melainkan Engkau yang memberikan itu aku berbuah. Ranting tidak bisa berbuah Pak dari dirinya sendiri. Hanya batang pokok yang bisa memberikan zat-zat makanan kepada ranting, sehingga ranting itu bisa berbuah. Jadi, satu, kita pun tidak berpegang. Kedua, kita pun berserah kepada Tuhan. Hanya apa? Hanya percaya. Pekerjaan apa yang dikehendaki? Hanya satu, hendaklah engkau percaya. Hendaklah engkau percaya kepada Tuhan. Itu jati diri. Jangan karena kita melihat akan apa yang terjadi dalam sekeliling kita sehari-hari,
Kita goyang, aduh gue ciptaan baru gak sih ya, gue masih begini nih, gue sih pakai kaos new creation, tapi kok hidup gue begini sih. Walaupun ada tulisannya we walk by faith and not by sight, tapi kitanya yang goyang. Kenapa? Karena kita melihat, aduh ini gimana ya gue masih begini. Ingat, yang menyebabkan kamu berbuah bukan dirimu, bukan benih jasmani ini. Karena yang jasmani menghasilkan yang jasmani, yang rohani datang dari Tuhan. Apa yang perlu kita lakukan? Cuma satu, percaya. Cuma satu, percaya. Hanya dengan percaya. Karena itu pekerjaan apa yang engkau kehendaki untuk kami perbuat. Yohanes 6 ayat 28 dan 29. Hanya satu, hendaklah engkau percaya. Karena itulah kunci di dalam kita berkehidupan, di dalam kehidupan rohani kita kepada Tuhan. Jangan karena kita melihat bahwa kita kok gue goyang ya, lalu kita gak percaya terhadap jati diri kita. Sangat sayang. Karena Kolose 1 ayat 26, coba kamu lihat siapa diri kita nih semuanya ini. Kolose 1 ayat 26, Kolose 1 ayat 26. 25 ini karena kata-katanya dari yaitu jadi ayat 25 ya. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu ya, untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu. Ayat 26, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Ayat 27. Apa itu rahasianya? Ayat ke-27. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di dalam kamu, bukan di tengah-tengah kamu. Bahasa aslinya maupun bahasa Inggrisnya, Christ in you. Christ in you. Kristus ada di dalam kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Itu loh jati diri kita. Kristus di dalam kita. Kan Allah melahirkan kita. Tidak tahukah kamu bahwa kamu itu bait Allah? Roh Allah ada di dalammu. Roh yang Allah berikan kepadamu. Betul tadi ayatnya kita baca kan? Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu itu adalah bait Roh Kudus? Roh Kudus yang tinggal di dalam kamu. Betul kan? Kristus itu ada di dalam kita. Nah itu jati diri kita. Kenapa? Kita sudah dilahirkan dari benih yang tidak fana. Bukan benih yang fana. Kita telah dilahirkan dari benih ilahi. Jangan goyang. Dunia menuntut Anda untuk berbuah. Tapi Bapak udah bilang, pohon baik, buahnya pasti baik. Pohon tidak baik, buahnya pasti tidak baik. Anda yakin Kristus di dalam Anda pasti menghasilkan buah yang baik. Ranting itu tidak bisa berbuah dari dirinya sendiri. Jadi kamu jangan stres, karena ranting tidak bisa berbuah dari dirinya sendiri. Ranting bisa berbuah dari batang pokok. Ranting tumbuhnya dari batang pokok. Nggak ada ranting ujuk-ujuk terbang terus nempel, nggak ada. Ranting munculnya dari batang pokok. Jadi ranting itu munculnya dari diri dia sendiri. Kenapa? Ibaratnya ya, ranting itu dilahirkan oleh batang pokok. Nggak akan pernah muncul ranting kalau bukan dari batang pokok. Demikian pun kita dilahirkan dari Allah. Rahasia ini besar. Rahasia ini tersembunyi dari abad ke abad dan turun-temurun. Kristus di dalam kamu. Kristus di dalam kita. Kita berani mengatakan kita ini komunitas ciptaan baru. Ya, karena memang faktanya demikian. Bukan karena ada tulisan kaos ini jadi kita mengatakan itu. Enggak. Ada atau tidak ada tulisan kaos ini, tetap adanya. Kita memang ciptaan baru. Kita harus sadar kita ini ciptaan baru. Jangan goyang. Tetap percaya. Jangan karena kita melihat, oh saya masih begini, saya begitu, kita menjadi goyang. Jangan. Karena apa? Saya senang dengan istilah Pak Gembala.
Bapak dengan kita sudah clear. Manusia ini yang sehari-hari kita lihat menyebabkan kita goyang, kita gak usah pusing. Bapak dengan kita clear, sangat clear sekali. Tidak ada masalah. Kenapa? Dia melahirkan kita. Ya, dia melahirkan kita. 1 Yohanes 3:9. Coba, ini ayat terakhir. Coba kita baca ayat ini, jangan kita goyang. 1 Yohanes 3:9. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Yang tidak berdosa yang mana? Yang lahir dari Allah, bukan yang lahir dari jasmani daging ini. Jadi kalau kamu masih berbuat dosa, istilahnya, bukan yang lahir dari Allah yang berdosa. Badan kamu ada 2, kan tadi kan kita dibilang tadi badan ada 2. Yang berdosa bukan yang di dalam. Nih loh, yang keturunan Adam, yang keturunan debu itu, yang jasmani. Karena yang itu yang pasti berdosa. Karena yang itu udah pasti mati. 1 tambah 1 ayat, 1 Korintus 15 ayat 22. 1 Korintus 15. Ini ayat ya. Sorry, jangan diganti dulu. Ayat ini kalau kita baca, tolong Anda mengartikannya bahwa yang nggak bisa berbuat dosa itu yang mana? Yang lahir dari Allah. Bukan yang benih jasmani ini loh, yang lahir dari kehendak secara jasmani oleh kehendak seorang laki-laki. Tadi Yohanes 1 ayat 13 saya udah bacain, tadi kan ada ayatnya kan. Bukan yang itu, tapi yang benih ilahi itu yang tidak bisa berbuat dosa, yang ada di dalam kita. Kalau kita masih berbuat yang aneh-aneh, itu tubuh kita, benih ini. Makanya kita harus hidup percaya. Makanya kenapa ada tulisan hidup karena percaya, bukan karena melihat. Itu sebabnya 1 Korintus 15 ayat 22. Nah, karena sama seperti semua orang mati di dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Di sini dikatakan menggunakan bahasa Indonesia menerjemahkan sebagai persekutuan. Bahasa Inggrisnya bagus, ya. Bahasa Inggrisnya mengatakan for as in Adam all die. Jadi semua yang ada di dalam Adam itu mati. Daging ini pasti mati. Ini daging mati. Jadi makanya tadi di ayat yang sebelumnya, yang 1 Yohanes 3:9, yang tidak bisa berbuat dosa itu bukan yang Adam. Adam pasti berbuat dosa. Karena apa? Adam mati. Kristus tidak bisa berbuat dosa. Kita tahu kan? Nah itu loh yang 1 Yohanes 3:9 yang dikatakan tidak bisa berbuat dosa. Itu Kristus yang ada di dalam kita. Rahasia yang berabad-abad. Itu rahasia yang berabad-abad itu yang ada di dalam kita. Itu yang tidak bisa berbuat dosa. Tapi Adam memang mati. Saya bilang dengerin khotbahnya Pak Gembala tadi pagi. Ya, Pak Gembala tadi pagi khotbah mengenai benih Adam dan benih Kristus. Itu bagus. Karena memang ada 2. Jelas ada 2. Sekali lagi saya himbau, ini adalah status diri kita. Ini adalah jati diri kita. Jangan kita bimbang dengan apa yang kita lihat. Kalau orang mengatakan, iya harus berbuah, ranting tidak bisa berbuah dari dirinya sendiri. Ranting tidak bisa berbuah dari dirinya sendiri. Yang berbuah, batang pokok yang memberi makanan kepada ranting sehingga dia berbuah. Ya, puji Tuhan. Semoga kita yakin, sekali lagi, pekerjaan yang dikehendaki oleh Allah, oleh Tuhan Yesus hanya satu. Hendaklah kita percaya akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih. Ya, puji Tuhan, kita semua diberkati oleh firman Tuhan. Ya, memang hal-hal seperti ini tentunya kita perlu biarlah firman itu yang akan menerjemahkan, ya, karena memang ini aja saya aja di kuliah aja S1 aja nggak dapat pelajaran. jadi ya ini makanan berat, tapi kalau kita udah paham pasti enak, ya, puji Tuhan. Oke, terima kasih kepada Pak William yang sudah 3 minggu berturut-turut hadir di tempat ini dan sudah banyak membantu juga untuk penyelesaian atau dari mulai sampai akhir. Tuhan berkati Pak William.
Dan terima kasih untuk pelayan-pelayan musik juga yang sudah ambil bagian dan semua kita yang sudah hadir di tempat ini. Saya punya visi misi melalui NCC ini, komunitas ini, biarlah di sini kita bisa punya relasi satu dengan yang lain, dan di sini juga mungkin kita bisa dapat jodoh, ya, kemudian bisa dapat kerjaan, ya. Jadi datang ke Tuhan itu ya motivasi kita apa ya kita dengan Tuhan yang tahu ya. Jadi jelas sekali firman Tuhan tadi, dengan Tuhan kita clear, dengan manusia kita perlu performan dengan manusia. Oke, kita akan akhiri ibadah pada sore hari ini. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Beriku hati untuk menyembah-Mu, beriku hati untuk mengasihi-Mu. Amin. Beriku hati memuji-Mu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapi. Beriku hati, oh, beriku hati, amin, 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 untuk menyembah. Beri kami hati Tuhan, beriku hati, oh, untuk mengasihi-Mu. Beriku hati memuji-Mu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang Malam hari ini Tuhan, rohani kami dipuaskan oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk setiap rahasia-rahasia yang begitu berharga, tak ternilai harganya, sudah Tuhan bukakan bagi kami pada malam hari ini. Biarlah roh yang ada dalam hidup kami mampu meresponi setiap taburan firman Tuhan. Karena kami sadar Tuhan, perjuangan kami di dalam dunia ini, kalau kami mengandalkan logika atau cara berpikir atau Bani Adam, tubuh yang fana ini, maka kami akan kecewa. Tapi malam hari ini kami akan terus fokus pada karya-Mu di kayu salib Tuhan. Ketika Engkau bangkit, Engkau sudah melahirkan kami kembali ke dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan, inilah kami anak-anak muda. Masa depan kami ada dalam tangan Tuhan. Kami tidak perlu khawatir, kami tidak perlu takut dengan apapun kondisi di sekitar kami. Karena kami tahu dengan siapa kami berjalan, karena kami tahu dengan siapa kami percaya.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Besar anugerah-Mu, besar setia-Mu dalam hidup kami Tuhan. Siapa kami di hadapan-Mu? Engkau sudah memberikan harta yang sangat bernilai, yang kekal, yang kami banggakan dalam hidup ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau berikan hati kami, bagaikan seorang wanita tetap mengurap. Inilah kami di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau berkati Pak William yang sudah 3 minggu berturut-turut membagikan kebenaran firman Tuhan. Kesehatan, kekuatan Tuhan berikan di dalam nama Yesus. Berkat damai sejahtera, sukacita, perlindungan, pemeliharaan Tuhan buat keluarga Pak William, istri, anak-anak, bahkan keluarga, bahkan usaha pekerjaan dalam nama Yesus. Kami semua yang sudah hadir anak-anak muda di tempat ini, mungkin saat ini kami belum terlalu mengerti apa arti firman-Mu, tapi kami percaya Roh-Mu akan menyatukan roh kami, akan menerjemahkan setiap bahasa-bahasa firman Tuhan yang sudah kami pelajari pada malam hari ini, dan kami pasti memahaminya. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Inilah kami anak-anak muda NCC New Creation Community. Setiap hari Minggu sore kami ada di tempat ini Tuhan, bukan untuk gagah-gagahan, tapi kami sadar siapa kami di hadapan Tuhan. Kami perlu Tuhan. Kami berbuah karena Tuhanlah yang memberikan buah dalam hidup kami. Berkati semua pelayan Tuhan yang sudah hadir, pemain musik, WL, singer, semua kami Tuhan. Bahkan semua kami yang sudah hadir di tempat ini, maka berkat Tuhan ada mengalir dalam hidup kami semua. Terima kasih Bapak di surga. Kalau sebentar kami kembali, besok akan kembali kepada pekerjaan kami masing-masing sebagai mahasiswa, pelajar atau karyawan atau wirausaha. Tuhan juga memberkati rekan-rekan kami yang menonton secara live. Tuhan juga memberkati mereka dimanapun berada. Terima kasih Tuhan. Dan saatnya mari kita angkat kedua tangan di hadapan Tuhan, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah dan bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari anaknya yang tunggal, persekutuan penghiburan dikerjakan Allah Roh Kudus menyertai kita semua hari ini, besok, sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita mengakhiri ibadah pada malam hari ini. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Go in after the prayer. Iya, ibadah kita sudah selesai. Sampai kita bertemu minggu depan dengan tubuh yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati semuanya anak-anak muda. Akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya kau tuntun langkahku. Yesus kau raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, Tuhan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Aku ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya kau tuntun langkahku. Yesus kaulah raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk